Pengorbanan ketika kita lihat dari kacamata umum mengarah kepada penyembelihan hewan ataupun manusia pada praktik ritual kedewaan kuno dan juga pemberian dan pengorbanan sesuatu yang dimiliki oleh manusia kepada sosok yang dituhankan. Apakah ini juga pemahaman pengorbanan Alkitabiah? Pengertian terhadap pengorbanan yang benar sangat signifikan untuk membantu kita mengerti apa arti nubuatan. Mari kita pelajari bersama melanjutkan pelajaran kita dalam Sekolah Sabat yang ke-6, kuartal kedua tahun 2025 dengan topik memahami pengorbanan. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kabar baik, sekarang kami hadir kembali, diaktifkan kembali lagi layanan doa dari Gereja Advent Uni Indonesia Kawasan Barat. Jadi bagi Anda yang ingin dilayani melalui doa dan dikuatkan melalui kata-kata yang memberi penghiburan dan juga memberi semangat, saya undang untuk menyimpan nomor yang ada di bawah ini. Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp untuk kemudian ditanggapi oleh para hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mendoakan saudara. Jadi sekali lagi, nomor yang ada di bawah ini bisa tersedia untuk ruang doa maupun untuk yang memiliki interest untuk mempelajari Alkitab. Silakan dihubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan mumpung ingat, saya ingin mengajak kita untuk like video ini, mensubscribe kepada channel YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada program-program lainnya yang sudah siap ditayangkan, dan juga bagikan video ini kepada sahabat, rekan-rekan, dan juga keluarga melalui media sosial Anda. Dan bagi yang sudah memberikan komen di dalam video YouTube, saya akan menanggapi beberapa sekarang juga. Seperti beberapa nama di bawah ini. Ada Jess Wap Ngufar, Tulun Dusun Official Channel dari Malaysia, Malson Marilyn dari Gereja SDA Country Heights, Penampang, Sabah, Malaysia, yang kalau saya perhatikan hampir setiap pekan selalu menyampaikan salamnya. Terima kasih sekali untuk kehangatannya. Dari Arnita Gamar dan juga Fao Laya. Dan berikut ini saya akan bacakan komen-komennya juga yang kalau saya lihat merupakan ungkapan syukur tentang kebersamaan kita dan juga kesempatan untuk mendapatkan pelajaran firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Seperti dari Gereja Toboh Baru di Keningau, Sabah, dari Saudara Roy yang mengatakan, saya merasa bersyukur dan bangga karena setiap saya menonton video berkenaan pelajaran Sekolah Sabat. Begitu sangat memudahkan saya mengerti perkara yang saya tidak mengerti sebelum ini. Bahkan saya diberkati dan iman saya semakin kuat dan semakin teguh. Amin, itulah yang kita harapkan agar kita semua menjadi semakin teguh dalam iman. Terutama pelajaran yang kita pelajari pekan ini dan juga kuartal ini maksud saya adalah mengenai nubuatan yang adalah pengharapan kita untuk akhir dari yang kita harapkan. Berikutnya dari Matir Gambidao dari Malaysia juga, beliau mengatakan, terima kasih karena menyajikan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang begitu menarik, mudah difahami, dan memberkati. Kami mengerti bahwa saudara-saudara seperti saya juga adalah seorang awam yang rindu untuk mendapatkan pelajaran firman Tuhan yang detail tapi mudah dimengerti. Dan puji Tuhan, Roh Kudus telah membimbing tim kami untuk melakukan demikian, dan saya juga puji Tuhan karena Roh Kudus juga membimbing saudara untuk mendapatkan pengertian yang sama. Berikutnya datang dari Eli Karyati yang mengatakan, terima kasih untuk setiap ulasannya sehingga kami kaum awam boleh semakin tertarik dalam belajar kebenaran tentang hari Sabat. Ada banyak kebenaran yang kita pelajari dari pekan ke pekan, mungkin pekan ini tentang hari Sabat, beberapa pekan lalu mengenai pernikahan dan apa makna kasih yang intim yang Tuhan titipkan kepada kita dalam rumah tangga dan juga lain-lainnya. Jadi semangat untuk menggali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Berikutnya ada dua lagi yang akan saya bacakan. Nolin Langgaon mengatakan, terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat, sangat membantu untuk memahaminya.
Seperti sama dengan komen-komen yang lainnya yang berarti mengafirmasi bahwa bukan hanya 1-2 orang yang mendapatkan berkat seperti itu, tapi hampir semuanya juga merasakan hal yang sama. Puji Tuhan. Terakhir saya akan bacakan komen dari Papua, dari akun Soel Waramori yang mengatakan, terima kasih atas pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu saya untuk memahami nubuatan akhir zaman. Semoga dapat membuka pikiran kita untuk mengetahui akhir dari perjalanan dunia ini. Walaupun semuanya berterima kasih seakan-akan kepada tim kami, tapi saya mau panjatkan ini kepada Tuhan tentunya, karena dari Dialah semua yang kita miliki, yang kita alami berasal. Tetaplah bersama dengan kami, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Leonard Mamentu, Direktur Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Joram Hutagaul, Wakil Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Selamat datang di pelajaran yang ke-6 dengan judul Memahami Pengorbanan. Sebelumnya saya mau pemirsa juga mengenal pendeta lebih dekat. Kira-kira apa kepercayaan yang telah diberikan dalam Uni Indonesia Kawasan Barat. Kalau Pendeta Leonard Mamentu sudah pernah muncul di program ini, jadi saya mau mulai dari Pendeta Joram Hutagaul terlebih dahulu. Banyak orang tidak berkaitan dengan pelayanan dari pendeta, karena mereka awam. Tapi pendeta sebagai wakil dari kependetaan, itu fungsinya apa pendeta, dan juga proyek-proyek yang lagi difokuskan akhir-akhir ini apa? Baik, terima kasih untuk pemirsa. Sesungguhnya bagian kependetaan ini adalah sangat penting bagian dari pelayanan di gereja kita pada umumnya. Ya. Di Indonesia Kawasan Barat ada 780 pendeta, sudah termasuk dengan pendeta muda. Nah, kita lihat bahwa gereja kita ini, pendeta itu menjadi penggerak utama, bapa rohani bagi setiap jemaat yang digembalakannya. Sehingga memang penting sekali peranan seorang pendeta untuk dia memperlengkapi dirinya dengan hal-hal yang rohani, supaya kehadiran setiap pendeta di jemaat itu dia memberikan pengaruh, membawa mereka kepada Yesus sebagai pemilik gereja ini. Kira-kira seperti itu. Jadi bapak dari bapak-bapak pendeta. Itulah peran dari Pendeta Joram Hutagaul dan juga Pendeta Sucianto sebagai partner dalam penginjilan ini. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Pendeta Leo, apa kabarnya akhir-akhir ini? Ada yang sedang dipersiapkan? Puji Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini lagi fokus kepada kegiatan yang besar, 2 uni, yaitu Couple Convention 25 sampai 28 Mei mendatang di Yogyakarta. Itu akan dihadiri oleh divisi dan tentunya pembicara-pembicara yang memang sudah expert di bidangnya, ya, expert di bidangnya, sehingga ini tentunya sangat menarik. Jadi kaitan dengan itu, untuk agar supaya kita terlibat di dalam pelayanan, karena Harvest 2025 itu kaitan dengan satu keluarga berhasil membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, kalau keluarga itu kokoh, tentu keluarga rohani luar biasa, pasti dengan mudah dan dengan tentunya pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Amin, terima kasih. Bagaimana persiapannya pendeta, yang daftar sudah banyak? Oh, puji Tuhan. Sampai saat ini ya sudah sekitar hampir 200 keluarga. Wow, berarti kali 2? Kali 2. Wow, kali gitu. 2. Jadi sampai jumpa di Jogja kalau begitu ya, kalau yang bagi yang akan mengunjungi di sana. Baik, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-6, lalu kita akan buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Leonard Mamentu. Pelajaran ke-6 dengan judul Memahami Pengorbanan, memiliki ayat inti di Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Silakan Pendeta Leo. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di sorga, kami memuji besarkan nama-Mu. Kami boleh tiba lagi di pelajaran yang ke-6 dengan judul Memahami Pengorbanan.
Bapa di sorga, terangi hati dan pikiran kami ketika kami mau mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini sehingga kami boleh memahami, teristimewa kami boleh terapkan dalam kehidupan kami dan membagikannya kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan kalau Pendeta Leo belum tahu, waktu episode mengenai gambaran dari pernikahan muncul, itu banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan satu pertanyaan bagi masing-masing dari narasumber kita. Saya mulai dari Pendeta Leo. Ada pertanyaan dari Uniwali Ishak T yang menanyakan, di pelajaran pekan lalu sempat disinggung bahwa umat Tuhan memiliki peran untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, bukankah kedatangan Kristus itu adalah prerogatif Allah Bapa? Lalu bagaimana kita bisa mempercepatnya? Begitu, silakan. Terima kasih Saudara Uniwali Ishak yang telah memberikan pertanyaannya. Memang berkaitan dengan kedatangan Tuhan, ya memang betul bahwa itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak mengetahui kapan Yesus itu akan datang. Tetapi sesuai dengan 2 Petrus pasalnya yang ketiga, saya ingin baca, jadi ayat 11 sampai 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, saya mau mengambil dari sisi yang lain dari pertanyaan ini karena itu adalah hak Tuhan, bukan? Tapi mari kita melihat bahwa seandainya kita menantikan seseorang yang telah berjanji akan datang, tapi tidak memberitahukan kapan pastinya, jam berapa, waktunya yang tepat. Dia hanya katakan saya akan datang, ya. Jadi lalu kita selalu pikiran kapan dia datang, kapan dia datang. Akhirnya kita akan kalau dia tidak datang juga kita akan merasa bosan dan terasa penantian itu terlalu lama. Tetapi kalau kita aktif di dalam menantikan kedatangan Tuhan, ada yang kita lakukan, kita terasa bahwa sudah datang rupanya yang berjanji itu. Demikian juga dengan kedatangan Yesus. Itu dari sisi kita yang menantikan, kita terasa bahwa Yesus itu cepat datang. Oleh karena tiba-tiba sudah datang ya. Itu dia. Jadi tidak melihat dari jadwalnya Tuhan, karena jadwalnya Tuhan adalah haknya. Tetapi dari kita, marilah kita aktif di dalam berbagai aktivitas. Khususnya di dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Sehingga terasa Tuhan sangat cepat. Dan tahun ini kita diberi kesempatan Harvest 2025. Iya, betul sudah sekali. Ada programnya, sudah ada timeline-nya, tinggal kita yang bergerak juga untuk terlibat. Terima kasih sekali. Kalau ada pertanyaan lain mengenai pelajaran pekan ini atau pelajaran pekan-pekan lalu, boleh juga disampaikan melalui kolom komen. Satu lagi pertanyaan saya akan sampaikan ke Pendeta Joram Huta Gaul, datang dari Richard Rumagit. Beliau mengutip dari Ulangan 24 ayat 4. Ini datang dari pelajaran kedua atau ketiga dari gambaran pernikahan ketiga ya. Ulangan 24 ayat 4 mengatakan, jika kita mengambil kembali pasangan kita, maka itu suatu kekejian bagi Tuhan dan melarang untuk mengambil kembali pasangan kita karena sudah dicemari. Apakah Tuhannya Musa dalam kitab Ulangan ini berbeda dengan Tuhannya Hosea? Karena Hosea Tuhan perintahkan untuk mengambil istrinya yang sudah dicemari orang lain. Silakan. Oke, terima kasih. Secara khusus bagi Saudara Richard Rumagit untuk pertanyaan ini, bagi saya untuk kita coba melihat kembali dari perikop pasal 24 dari buku Ulangan. Sesungguhnya ini menceritakan bagaimana bangsa Israel pada dahulu kala mencoba untuk mengganti peranan daripada apa yang Tuhan katakan tentang hubungan suami istri dalam tanda kutip tentang pernikahan. Karena kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang keempat, dikatakan di sana, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi
tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Jadi saya coba renungkan kata dicemari. Sesungguhnya Tuhan memberikan kita satu gambaran ketika kita berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita harus melihat bahwa Tuhan kita itu adalah kudus. Oleh karena Tuhan kita itu kudus yang melembagakan tentang pernikahan, maka kita pun wajib untuk menjaga kesucian dan kekudusan itu. Jangan pernah kita cemari. Kenapa? Karena kalau kita cemari itu artinya kekejian di hadapan Tuhan dan mendatangkan dosa. Jadi bukan berarti Tuhannya Musa atau Tuhannya Hosea berbeda. Tidak. Jadi ayat ini sedang menceritakan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yang sesungguhnya karena Tuhan tidak pernah berubah, maka dia konsisten terhadap pernikahan. Supaya masing-masing kita tetap menjaga kekudusan. Karena dengan kekudusan itu, maka Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Demikian. Amin. Terima kasih sekali dan saya rasa pelajaran pekan ini mengenai memahami pengorbanan akan melengkapi jawaban dari pertanyaan tadi. Oleh karena itu saya mau ulas kembali apa yang kita pelajari pekan lalu. Kita melihat bahwa kejatuhan manusia yang digambarkan sebagai bangsa-bangsa begitu ya, manusia yang banyak, itu disebabkan karena pilihan sendiri dan karena mereka tidak percaya dan akhirnya tidak menurut kepada Tuhan dan juga cara kerja Tuhan. Akhirnya kita semua menanggung konsekuensi dari dosa, apakah itu penderitaan, kekacauan, kesulitan, pemberontakan dan juga perang di mana-mana. Apa solusinya? Kita belajar selama 5 pekan ke belakang. Solusinya ada ketika kita melihat ke belakang, catatan sejarah, dan juga ketika kita mempelajari nubuatan. Apakah nubuatan itu sudah menjadi sejarah atau nubuatan yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi kali ini kita akan melihat bahwa ketika kita mempelajari nubuatan, ada tokoh-tokoh utama, salah satunya adalah anak domba Allah. Berbicara mengenai anak domba Allah, ini sangat berkenan dengan tema pengorbanan. Akhirnya kita masuk mempelajari bait suci. Akhirnya mengenai pengorbanan ini, saya mau langsung kepada pelajaran di hari Minggu, kalau boleh kita lihat. Di sana kita diajak untuk membandingkan Kain dan Habel. Ini saya arahkan kepada Pendeta Leo Mamento. Kain dan Habel, ada satu persembahan yang diterima, ada satu persembahan yang ditolak. Jadi pertanyaannya, apa pengorbanan yang sejati yang berkenan di hati Tuhan? Sepintas kita dapat melihat dan mungkin berkata, kok Allah itu pilih-pilih kasih ya? Pilih kasih. Kok Kain tidak diterima, kenapa Habel itu diterima? Ya kan? Nah, seyogianya di sini adalah yang pelajaran yang kita ambil dari pertanyaan ini adalah Habel diterima, Kain tidak diterima adalah menekankan kepada penurutan kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan meminta sesuatu, katakanlah A, ya kita harus berikan A, bukan berdasarkan kemauan saya. Seperti ada kalimat mengatakan semua yang baik belum tentu benar, tetapi semua yang benar adalah baik. Ya kan? Nah, kita melihat di sini adalah yang ditekankan di sini sebenarnya dalam pelajaran sekolah Sabat bukan kepada apa korban yang diberikan, tetapi kepada siapa yang memberikan korban itu, ya kan? Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita di sini adalah Habel mempersembahkan korban yang diminta Tuhan, pengorbanan yang menunjukkan janji yang Tuhan buat tentang Mesias yang akan datang, Kejadian pasal 3 ayat 15. Nubuatan tentang juru selamat itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini adalah yang paling penting di dalam memberikan korban ini, pengorbanan ini adalah ketika kita memang benar-benar menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diminta oleh Tuhan akan kita lakukan. Nah, kita lihat di sini adalah bahwa memang yang dilihat oleh Tuhan yang pertama adalah orang yang memberikan persembahan. Seperti yang ditunjukkan oleh Habel itu sendiri. Tuhan melihat kondisi rohani daripada orang itu, bukan pada persembahannya, ya kan? Nah, kaitan dengan Kain dan Habel tadi adalah memang karena
Kain menyadari bahwa ia itu adalah orang berdosa yang tidak layak kepada Allah yang kudus itu, sehingga ia akan memberikan hatinya kepada Tuhan. Jadi Kain mengekspresikan penurutan secara manusia, tetapi Kain mengekspresikan penurutan dengan iman. Memandang jauh ke depan kepada seorang juru selamat. Saya mau baca satu ayat yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Ada yang dituliskan di Yesaya 1 ayat 2-15, Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Tetapi saya mau baca di dalam Mazmur 51 ayat 19. Ini disebutkan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ya, apalagi hati yang patah dan remuk tak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi hati kita memang surrender all kepada Tuhan. Pengorbanan kita pasti yang terbaik untuk Tuhan. Amin, sangat menguatkan sekali. Makanya kita diajak untuk merenungkan di bagian bawah dari pelajaran hari Minggu, apakah ketika kita mengklaim saya melakukan ini bagi Tuhan, apakah itu sudah sepenuh hati? Apakah kita memahami kenapa saya melakukan ini? Jangan sampai seperti yang dikutip oleh pertanyaan di hari Minggu bawah itu adalah kita mengikuti gerakan. Oh, Habel bikin persembahan, saya juga ikut-ikutlah. Mungkin yang dikorbankan beda-beda sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Gitu kan. Yang orang lihat dari luar itu sudah korban persembahan. Tapi sebenarnya proses di hati, apakah kita mengerti mengapa pengorbanan itu diperlukan, itu yang diminta dari Tuhan juga. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah berarti ritual ataupun proses pengorbanan yang Tuhan minta itu yang menjadi solusi dari kejatuhan manusia di dosa ini? Atau sebenarnya apa yang signifikan, apa yang penting dari proses pengorbanan tersebut? Pendeta Jo. Oke, terima kasih. Kalau saya melihat bagaimana cara Tuhan dengan yang sangat sederhana untuk memberikan satu petunjuk. Ya, petunjuk tentu ini sesudah manusia terpisah dari Tuhan karena dosa. Sehingga Tuhan berinisiatif memberikan petunjuk ini dengan sebuah korban darah lembu atau kambing. Ya, bagaimana caranya? Nah, ketika Tuhan berikan petunjuk itu, memang dibutuhkanlah iman. Ya, iman. Bayangkan ketika bangsa Israel pada waktu itu, setiap mereka datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan, maka mereka membawa apa? Korban. Sehingga ketika mereka membawa korban, maka mereka mengingat bahwa inilah akibat dosa. Harus ada yang korban. Jadi kalau dalam pelajaran sekolah sahabat ini katakan persembahan korban itu adalah tipe. Tapi antitipe yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Nah, apakah pengorbanan yang dilakukan oleh manusia melalui korban lembu atau kambing itu besar manfaatnya? Itu sesungguhnya merupakan lambang. Ya, sama seperti Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Sehingga sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai korban yang sesungguhnya, maka ini akan terjadi. Tetapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, supaya kita dapat mengerti, sama seperti yang diterangkan oleh Pendeta Leo tadi, dibutuhkan pengorbanan, yaitu darah. Sehingga dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan, begitu pengorbanan yang sebenarnya dilakukan di Yesus, maka semua tadi darah lembu dan kambing domba itu sangat tidak berarti. Sehingga yang kita butuhkan iman kita, penyerahan kita, supaya setiap korban yang kita serahkan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dialah antitipe yang sesungguhnya. Jadi ini penting bagi kita.
Betul. Sudah jelas sekali, terima kasih Pendeta Huta Gaul mengatakan bahwa ritual atau proses pengorbanan tersebut adalah petunjuk ataupun simbol untuk mengarahkan kepada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya, aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Ya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur dengan kekasih berpisah aku? Adakah Yesus menghibur? Ya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku.
Kembali lagi bersama kami untuk melanjutkan diskusi kita. Kita sudah mendengarkan bahwa apa yang Allah lihat dari pengorbanan adalah sebenarnya hati dari orang yang membawa pengorbanan tersebut. Dan juga bahwa pengorbanan itu, proses ataupun ritualnya hanyalah sebuah lambang yang mengarah kepada sesuatu. Apakah sesuatu atau seseorang? Nah, itu yang kita akan bahas berikutnya. Pendeta Leo, kita akan melihat kalau proses atau ritual pengorbanan itu adalah simbol, mengapa penting masih harus dilakukan juga? Padahal kita tahu proses pengorbanan itu kan kotor, gitu ya, kejam. Kita harus mengambil nyawa binatang kalau yang di Alkitab katakan. Mengapa harus sampai begitu sih gitu? Padahal bukan itu yang menyelamatkan loh, gitu. Orang kan jadi mikir gitu. Silakan pendeta. Mari kita bayangkan dulu. Perasaan Adam dan Hawa ketika Tuhan pertama kali menyuruh mereka untuk mengorbankan seekor binatang, bukan? Yang hari-hari ada di samping mereka kali. Artinya bahwa sesuatu yang memang kalau dilihat Adam dan Hawa yang melakukan itu, saya pikir pertama kali mungkin mereka tidak mau ya. Nggak berani. Iya, karena belum ada pembunuhan pada saat itu. Tetapi Tuhan katakan lakukan. Kenapa? Karena ya itulah yang Tuhan katakan, korban seperti di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang pada akhirnya menggambarkan tentang Yesus yang akan dikorbankan. Nah, kita melihat di sini adalah memang seperti yang sudah dikatakan Pendeta Huta Gaul tadi adalah simbol. Simbolnya siapa? Iya. Ah, ya kan? Simbolnya Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang disebutkan domba korban yang sejati, seperti yang dituliskan di Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Karena memang pengorbanan atau pengampunan dosa hanya terjadi oleh karena pengorbanan. Darah Kristus, ya. Masih ingat kita ada satu ayat menyebutkan ketika dalam pengadilan Yesus mengatakan darahku, darahku ya Bapa. Ya, oleh karena Yesus saja sehingga apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun, lambang daripada domba itu, setiap orang berdosa harus bawa binatang, dia sendirilah yang membawa, dia sendiri, dan seterusnya, menggambarkan Yesus yang memang menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya, mati, darahnya tercurah untuk kita manusia. Jadi untuk penebusan dosa harus ada yang dikorbankan. Untuk mendapatkan keselamatan kita, Yesus rela mati untuk kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mati berkorban untuk sahabat kita mungkin masih biasa ya. Tapi Yesus mati untuk orang yang membencinya. Sungguh luar biasa. Amin. Jadi dari situ kita lihat memang mengapa harus itu dilakukan, karena tidak ada cara lain untuk mendamaikan manusia yang sudah berdosa ini dengan Bapa. Dan juga inilah yang mau Bapa perlihatkan, karena selama ini ada musuh satu lagi yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama dan kedua, yang mengatakan bahwa Allah itu kejam, dia itu keras, otoriter. Tapi dengan pengorbanannya, kan itu membalikkan fakta gitu ya, bahwa kasih Allah memang sebesar itu. Jadi kembali lagi kita dipertemukan dengan satu lingkaran bahwa ini semua nyambung begitu ya, bahwa ini menggambarkan kasih Allah. Untungnya kalau zaman Israel mengenal Allah itu mudah dilakukan karena hadirat Allah bisa kita lihat di bait suci begitu ya. Makanya pengorbanan itu harus dipelajari dengan konsep doktrin bait suci, doktrin Ka'bah. Apa yang dilihat orang di dalam bait suci yang akhirnya mereka, oh Allah itu seperti itu toh. Apa pendeta gambarannya? Baik, terima kasih. Inilah keistimewaan Tuhan itu bagi kita manusia yang berdosa. Ya, sudah coba berpikir Tuhan memberikan petunjuk bagi Israel. Buat bait suci. Artinya dengan membuat bait suci itu menunjukkan berbicara tentang kehadiran Tuhan yang kudus. Sehingga tidak heran seperti Yohanes, seperti Yesaya dan Yeskiel, ketika mereka ada di bait Allah itu, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan saat yang sama mereka tahu dirinya sangat tidak layak, sangat berdosa, bibir yang najis ini, sehingga mereka
membutuhkan Yesus itu sendiri, ia akan menolong mereka. Saudara-saudara, kita coba lihat bagaimana peranan Yesus di bait suci ini. Ya, seperti yang pendeta Mamidu katakan tadi, setiap kali kita memotong korban, betapa jijiknya dosa itu. Ya, dosa itu rupanya sangat-sangat jijik dan harus ada korban. Tetapi Tuhan mengambil satu inisiatif untuk dia boleh datang di tengah-tengah umatnya yang berdosa ini. Ya, jadi kalau dulu orang datang membawa persembahan, lalu kalau sekarang Yesus yang datang sendiri. Seperti ya Matius pasal 1 apa? Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah menyertai dia. Jadi ini luar biasa bahwa Tuhan mengambil satu inisiatif untuk hadir di tengah-tengah umat yang berdosa, yaitu dengan kehadiran bait suci. Jadi kalau sudah berbicara tentang bait suci, artinya kehadiran dan kesucian Tuhan. Supaya kita boleh bertindak hati-hati. Kalau sekarang ini, di saat kita menghadap Tuhan, lihatlah diri kita yang berdosa. Tapi saat yang sama, Tuhan mau menerima kita jika kita datang kepadanya dengan roh yang sungguh-sungguh dan menyadari, aku membutuhkan Yesus di dalam bait sucinya. Demikian. Dan indahnya kerinduan Allah untuk bersama dengan umatnya itu konsisten dari dulu. Kalau saya boleh bacakan Keluaran 25 ayat 8 dikatakan Musa diperintahkan untuk mendirikan Ka'bah supaya apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan itu juga yang Yesus lakukan bagi kita gitu ya. Kalau dipikir-pikir ngapain lah ke dunia ini ya gitu, sudah enak dengan kekuasaan dan juga tahtanya, tapi ada misi spesial yang ingin dilakukan bagi kita. Kita akan melanjutkan, saya mau rekomendasi pertanyaan di bawah hari Senin untuk direnungkan. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dosa, seperti yang Pendeta Hutagawal katakan tadi, betapa jijik dan kejamnya kalau kita mengerti makna dosa dari kacamata pengorbanan. Dan juga pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 di hari Jumat mengenai makna sembelih. Dan juga kenapa harus Yesus mati, kenapa tidak ada cara lain, itu boleh kita renungkan bersama. Baik, sekarang bait suci tidak ada lagi, Pendeta, gitu ya. Sejak zaman Yeremia sampai sekarang masih misteri gitu ya. Banyak teori-teori, katanya disembunyikan di sini, katanya ada di bawah Yerusalem lah, sampai sekarang juga tidak ketahuan begitu kan ya. Misteri. Jadi bagaimana kita bisa merasakan, bukan cuma merasakan ya, pada prinsipnya kita tahu Allah itu bersama dengan saya. Bagaimana saya tahunya itu? Oke. Kalau kita lihat di zaman Perjanjian Lama ya, ada bait suci yang didirikan ya. Baik, waktu Musa di dalam perjalanan itu kan dalam bentuk Ka'bah disebutkan, lalu di zaman Yeremia, Yesaya maksudnya di sana, Daud juga ya kan, tapi kan tidak ada. Tapi kalau kita melihat gambaran keseluruhannya adalah saya membaca ada yang namanya blueprint tentang bait suci, adalah seyogianya itu adalah inisiatif Allah ya, tadi Pendeta Hutagawal sudah katakan, agar supaya ia tinggal diam bersama dengan manusia. Makanya dibuatlah bait suci, bukan? Nah, kalau gambaran bait suci itu ada pelataran, ada bilik suci, bilik yang maha suci, itu menggambarkan cinta kasih Tuhan. Dia dari tahtanya datang terus sampai ke pelataran, bertemu dengan yang berdosa, dikorbankan, gambaran tentang Yesus, terus lalu dibawa masuk lagi ke dalam. Nah, artinya di sini adalah semua pelayanan di dalam bait suci itu adalah gambaran tentang Yesus. Ya, gambaran tentang Yesus yang mengorbankan, yang menerima apa adanya dosa itu, yang disebutkan tadi keji lah, jijik lah dosa itu, sehingga umat manusia ketika melihat pengorbanan itu, waduh, betapa sedihnya ini, ya, betapa sedihnya ini, sungguh luar biasa. Tetapi sekarang bagaimana caranya kita melihat akan hal itu? Pandang kepada Yesus, karena semuanya itu bercerita tentang kasih setia Tuhan, bercerita tentang pengorbanan Tuhan untuk kita. Melihat semuanya itu, jadi kita datang kepada Tuhan tidak lagi melalui domba,
Iya. Tapi secara langsung kita datang di dalam permohonan kita, di dalam doa kita, di dalam peribadatan kita. Seperti ayat yang sudah disebutkan kan 1 Yohanes 1 ayat 9. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa isi dunia. Tidak lagi melalui perantara. Secara langsung kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kesalahanmu. Ya. Datang kepada Tuhan yang juru selamat dan penebus dosa kita. Ya. Hanya itu. Sesederhana itu. Oleh Sesederhana. karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua oleh karena kasih karunia. Makanya saya dulu terkagum-kagum waktu belajar mengenai bait suci secara mendalam, begitu ya. Mazmur 77 ayat 13, kalau bahasa Inggrisnya saya suka, dikatakan, Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Jalan-jalan Tuhan itu ada di bait suci. Kalau bahasa Indonesianya, Ya Allah, jalanmu adalah kudus, katanya. Jadi tidak heran ketika masuk ke bilik yang suci, ada dupa, menggambarkan doa, begitu ya. Ada roti, menggambarkan firman Tuhan. Ada kaki dian untuk menjadi saksi. Jadi itulah cara-cara Yesus ada di dalam kehidupan kita, supaya bait suci itu ada di dalam kita, gitu ya. Pertanyaan terakhir Pendeta Huta Gaul sebelum kita akan simpulkan adalah pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Baiklah, kita sudah belajar, ada yang mempercayai bahwa pengorbanan kasih Yesus itu sungguh besar. Lalu, apa dampaknya dalam hidup kalau kita percaya itu? Apa bedanya kita sama orang lain yang nggak percaya? Supaya kita bisa introspeksi kepada diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, kalau kita kembali kepada bangsa Israel. Ya. Jadi ketika Yesus memberikan petunjuk bagi mereka, maka sesungguhnya yang dibutuhkanlah keyakinan atau iman mereka untuk menerima petunjuk dari Tuhan. Ya. Nah sekarang, bagi kita mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan langsung berbicara kepada kita. Tetapi dari setiap perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuhan, baik yang ditulis di Alkitab, maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus menunjukkan sikap keyakinan kita itu kepada Tuhan. Sehingga orang yakin bahwa kita ada sesuatu yang ada sesuatu yang berbeda. Jadi ini penting bagi kita. Bukan hanya sekedar pengakuan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita hanya sekedar pengakuan, maka kita seperti keyakinan kita. Seperti Lucifer. Iya. Dia percaya segala sesuatu. Tapi tidak ada sesuatu dalam kehidupannya yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Kenapa? Karena sesungguhnya Yesus walaupun dia tidak hadir secara fisik, tapi dia hadir secara roh, memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi pengorbanan Yesus ini, jika kita memahami makna dari pengorbanan, maka kita harus menerimanya tanpa keraguan-raguan. Kenapa? Karena dia selalu bertindak, berinisiatif untuk menawarkan kuasa, menawarkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka mari tunjukkan Yesus yang kita kenali, Yesus yang kita percayai di dalam setiap kehidupan kita. Demikian. Dan saya mau tantang para pemirsa sekalian ketika berdiskusi dalam UKSS masing-masing, kira-kira bentuk contoh nyata apa begitu ya yang membedakan kita percaya pada pengorbanan kasih Tuhan atau dengan orang-orang yang berbeda. Misalnya, ini hanya contoh-contoh saja begitu ya. Orang suka rela berkorban, tidak hitung-hitungan begitu ya. Oh, mungkin karena dia punya Yesus dalam hatinya begitu kan. Dia tahu makna pengorbanan yang besar. Atau orangnya mau mengampuni walaupun sudah dijahati begitu ya. Berarti apakah itu menjadikan kita berbeda dari orang lain? Bisa saja orang lihat kok dia orangnya baik ya. Kalau orang lain digituin udah dilapor polisi mungkin dan lain-lain. Ini dia tetap cool, tenang. Kira-kira contoh apa lagi Pendeta? 1, 2 demi waktu masih ada begitu. Oh iya, jadi saya punya pengalaman. Boleh Pendeta. Jadi satu kali anak saya ini dipukul oleh orang tua di sekolah. Waduh. Ya, lalu guru-guru datang. Saya katakan, karena itu peristiwa di sekolah, biarkan sekolah. Tapi anehnya, istri saya yang biasa adem, kok dia galak. Saya pikir begitu. Di telepon saya, Pak, anak kita dipukul. Coba cari itu siapa yang pukul. Nggak boleh. Kita ini anak Tuhan.
Jadi peristiwa itu pada waktu itu hari Rabu. Hari Minggu sore. Anak saya masih panas, mulai dipukul. Iya. Kalau anak ini panas berarti besok Senin kita apa? Kita bawa ke dokter. Hari Minggu sore ada seorang bapak datang depan rumah, terus dia katakan, "Selamat sore Pak Pendeta, selamat sore. Ada anak Bapak Jonathan." "Oh ada di rumah, dia lagi panas Pak." "Bapak ini siapa?" "Saya yang pukul anak Bapak." Jadi ketika dia katakan, "Saya anak pukul anak Bapak, saya orang yang paling bodoh. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya salut kepada pendeta dan keluarga yang mempertunjukkan sikap kesabaran yang luar biasa. Karena ketika saya bicara di depan, saya ajak dia ke rumah, saya kasih makan, saya kasih minum, lalu saya ajak anak saya Jonathan, ini yang pukul kamu nak, peluk dia." Ya, jadi saya berpikir kalau Yesus tidak ada berkuasa dalam kehidupan saya, mungkin cara dunia atau mungkin saja akan terpancing saya dengan dari istri saya. Iya. Tetapi inilah pentingnya kita untuk selalu menggunakan waktu berdoa dan membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kehidupan Kristus, pengampunannya dan kesabarannya boleh ada dalam kehidupan kita. Itu penting di akhir zaman ini sekarang. Powerful sekali. Kita akan kembali, kita akan sama-sama simpulkan dan juga pilih aplikasi dari pelajaran ini. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni, dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil. Karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Makna pengorbanan memang sangat harus menjadi inti dari kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan, lambang dari gereja Advent itu di tengah-tengah Alkitab yang terbuka, ada gambar salib, begitu ya. Karena memang kalau saya baca, kenapa Alkitabnya terbuka? Karena memang umat Advent harus membaca Alkitab dan juga menghidupkan. Gitu. Kalau Alkitab tertutup, apa fungsinya begitu ya. Jadi itu satu hal yang bisa kita lihat. Tapi saya mau kembali lagi kepada narasumber. Kira-kira apa intinya? Mengapa ketika mempelajari nubuatan kita harus mengerti konsep pengorbanan Yesus? Karena kita tahu banyak istilah di dalam Daniel, Wahyu, Yehezkiel, Yesaya itu selalu kembali ke bait suci, selalu kembali ke anak domba yang disembelih tersebut. Boleh saya mulai dari Pendeta Leo? Jadi kalau saya dapati pelajaran sekolah sahabat kita ini, yang saya simpulkan adalah sungguh luar biasa pengorbanan itu. Amin. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Karena kenapa itu harus dilakukan? Kita manusia ini tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kisah 4 ayat 12. Karena di atas dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan selain melalui Yesus Kristus. Ya. Sehingga ia datang dalam lambang-lambang, dalam simbol-simbol. Dia datang karena kita ini orang berdosa. Seperti yang ditunjukkan oleh Habel, Yesaya, Yehezkiel, Yohanes, semua, aduh bagaimana kita ini. Tetapi Allah yang sungguh luar biasa. Kita bersyukur oleh karena Yesus yang rela mati untuk kita, sehingga kita
diselamatkan. Amin. Puji Tuhan sudah melengkapi, tapi ditambah lagi dari pendeta. Oke, terima kasih. Karena saya lihat judul inilah memahami pengorbanan, maka kalau sudah bicara soal pengorbanan, maka itu adalah salib. Ya, saya lihat di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah betapa Allah mengasihi kita, sehingga Dia akan melakukan itu, mengorbankan dirinya untuk kita. Lalu yang kedua, salib harus menunjukkan kepada kita betapa berdosanya dan jatuhnya kita, sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan sangat mengerti bagaimana pengorbanan Yesus jika kita memandang kepada salib. Karena disitulah kasih Yesus yang luar biasa, seperti Yohanes 3 ayat 16 itu. Amin. Dan seperti yang tadi kita bicarakan mengenai logo, kita harus menjadi orang Kristen yang menghidupkan firman Tuhan. Jadi kira-kira aplikasi spesifik dan yang bisa dilakukan bagi para umat supaya kita menghidupkan apa yang kita pelajari ini. Satu hal dari Pendeta Leo, satu hal dari Pendeta Joram. Pengorbanan itu sudah terjadi. Yes. Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan Roma 5 ayat 8, Ia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana caranya kita merespon itu? Hargai pengorbanan Yesus itu melalui kehidupan kita. Ya, melalui kehidupan kita yang mencontoh kehidupan Yesus. Lakukanlah itu dengan tulus dan oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Itulah respon kita. Ada kan ayat mengatakan, Tuhan bagaimana kubalas kasih setiamu kepadaku. Lewat kehidupan kita yang benar-benar menunjukkan kita mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Amin. Bukan dengan hanya perkataan, tapi di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Hanya itu kasih kita kepada Tuhan. Silakan ditambahkan satu lagi. Terima kasih. Saya kembali kepada kita ingatkan berbicara soal aplikasi dalam kehidupan tentang pengorbanan. Jangan pernah kita lupa fokusnya adalah salib. Ya. Karena jika kita percaya dan menerima, di salib itulah pernyataan pengorbanan Yesus Kristus. Dan kalau kita menerimanya, maka kita dapat melihat betapa jijiknya dan berdosanya kita. Sehingga kita membutuhkan rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu yang akan mengubah kita untuk terus menghargai pengorbanan yang Yesus lakukan dan Dia datang, maka kita dapati orang yang setia kepadanya. Demikian. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan sebenarnya ya, karena semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, saya undang Pendeta Joram Hutagaul untuk mendoakan khususnya pemirsa supaya setia dan juga semangat mempelajari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami di sorga, pada saat ini ketika kami sedang belajar untuk memahami pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan atas inisiatif kasih-Mu yang tidak pernah kami dapat duga, bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk hadir di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah mata iman kami tertuju kepada salib, karena di salib itu ada keselamatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu berdoa bagi kami, bahkan seluruh pemirsa yang sedang mendengarkan pekabaran ini, bahkan akan terus berkomitmen untuk setia berjalan dan mengikuti Yesus sebagai korban yang sesungguhnya, bahwa hanya Yesus yang mampu untuk menolong kami dan menyelamatkan kami. Sempurnakan Tuhan pemahaman kami tentang pelajaran pada saat ini mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah kami dan seluruh pemirsa akan tetap setia untuk menunggu Yesus datang dan kami hidup kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk segala pengampunan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Amin. Senang sekali dengan kesempatan dan juga kebersamaan kita kali ini. Tentunya terima kasih juga untuk Pendeta Joram Huta Gaul dan juga Pendeta Leo Mamentu untuk pelayanan dan juga pembagian ilmu dan juga pemahaman mereka mengenai firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Satu-satu pertanyaan telah ditanggapi, puji syukur untuk itu, dan pelan-pelan pemahaman kita mengenai nubuatan dan juga firman Tuhan makin luas dan dalam. Mari kita pegang janji Tuhan bahwa dengan membaca, mendengar, dan menuruti kata-kata nubuatan ini, kita akan berbahagia sebab waktunya sudah dekat. Terdapat di Wahyu berapa ayat berapakah janji tersebut? Itulah pertanyaan saya untuk para pemirsa sekalian. Silakan dijawab melalui kolom komen karena saya ingin melihat siapa-siapa yang menyaksikan program ini sampai pada detik akhirnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan terima kasih juga bagi yang sudah berinteraksi dengan kami melalui komen, apapun like, ataupun membagikan video ini dan juga mengikuti kanal YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat. Terima kasih. Dan sekarang karena layanan doa sudah terbuka, jadi saya mau mengingatkan untuk menghubungi nomor berikut ini melalui WhatsApp dan seorang hamba Tuhan akan mendoakan dan juga menguatkan kita semua. Silakan disimpan nomornya untuk keperluan sewaktu-waktu. Pekan depan, kita akan melihat dasar-dasar untuk nubuatan. Sebenarnya tanpa kita sadari, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6, kita telah membangun dasar-dasar tersebut. Jadi di pelajaran pekan depan, kita akan menyimpulkannya dan juga meneguhkannya supaya kita siap untuk membahas topik nubuatan berikutnya. Mari kita terus pelajari firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Salam sehat, sampai berjumpa kembali.